Bawa laki-laki ini pergi dan masukkan ke dalam penjara. Jangan, Yang Mulia. Tunggu dulu. Kau tidak membiarkanku membicarakan orang ini. Kau mengenalnya? Iya. Maksudku, aku tidak begitu mengenalnya. Memangnya semangka itu mengkhianatimu? Kenapa kau hancurkan seperti itu? Hah? Kalau aku tidak boleh menghancurkannya, bagaimana kalau kepalamu saja? Kau bilang apa? Ya sudah, teruskan saja. Hancurkan semangka itu sampai menjadi kecil. Hancurkan terus. Tidak masalah. Sampai semangka itu nanti dia ketakutan mendengar namamu. Siapa tahu begitu. Kalau aku masa bodoh. Mau dihancurkan, mau dibuang. Terserah kau. Sudah, hancurkan. Jarak antara tanah dan langit memang tidak terukur. Dan aku membawa kain kafan dalam perjalananku. Tidak usah kau tanya menteri-menterimu tentang identitasku. Karena aku tahu benar identitas diriku. Ayah, sungguh, aku salut padamu. Kemarilah anakku, ayah ingin memelukmu. Sultan Al-Tamas telah mengumumkan dan menyatakan peperangan terhadap Nasir karena telah membunuh Rana Martan dan telah mengkhianati negerinya. Aku, Sultan Al-Tamas, bersumpah demi Allah, dengan ini menyatakan dengan segenap hatiku bahwa Gubernur Delhi adalah Pangeran Ruknuddin. Serang! Hentikan! Kenapa kau begitu tergesa-gesa mengumumkan perang? Sekali perang ini dimulai, hanya para prajuritlah yang akan kehilangan nyawa mereka. Tapi, ingatlah, banyak hubungan kekeluargaan yang berakhir dengan baik. Dan hubungan seperti itu tidak berkaitan dengan perang. Amati prajurit dari masing-masing pihak. Bukan hanya kau dan Sultan Ruknuddin yang memiliki hubungan darah atau kekeluargaan. Panglima prajurit kita bernama Rawat Mal. Di pihakmu ada Surat Smal. Mereka bersaudara. Namun, mereka melawan satu sama lain dalam peperangan ini. Begitu banyak saudara kita yang dipersiapkan untuk melawan satu sama lain dan mati hari ini. Berapa anak laki-laki di sini yang tidak mau berpikir dua kali sebelum membunuh ayahnya? Sultan Al-Tamas, aku menghargai perasaanmu. Walau bagaimanapun, Multan akan selalu menjadi bagian dari Delhi. Berdasarkan hal itu sangatlah jelas bahwa prajurit memiliki hubungan darah dengan satu sama lain. Banyak keluarga yang saling membunuh dalam peperangan seperti ini. Bertumpah darah ke berlanjut. Darah akan tetap tumpah. Medan perang ini menjadi saksinya. Pangeran, perang akan terjadi. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Namun perang yang terjadi kali ini
antara sultan dan pengkhianat, yaitu perang antara ayah dan anak. Jadi sangatlah adil bagi mereka untuk berduel. Yang Mulia, prajurit kita sudah siap untuk bertugas. Kita akan dengan mudah mengalahkan mereka. Aku tidak ingin darah tumpah sia-sia. Pangeran Nasir, bukankah akan adil jika kita bertarung tanpa melibatkan prajurit? Siapapun yang memenangkan akan dapat mengibarkan bendera kemenangan di Delhi. Dengar Nasir, jangan terpengaruh kata-kata Sultan. Apa kau sadar? Saat ini dia sedang mencoba untuk menghentikanmu. Semua orang tahu dia kesatria yang hebat. Tidak bisa dikalahkan dengan hanya duel. Aku berdoa pada Allah semoga kau menyetujui kesepakatan ini. Karena kata sepakatmu itu adalah akhir dari dirimu, Nasir. Aku siap berduel denganmu. Hanya satu permintaanku. Berkahi Sultan Altamas dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Sehingga dia sama sekali tidak ragu untuk memenggal kepala anaknya. Trikitata. Ayo serang dia, Nasir. Jangan hanya bertahan. Bagus sekali, Ayah. Nasir akan menyerah bahkan sebelum dia mulai berduel. Jangan kasihan padanya, Ayah. Penggal saja dia. Tewaskan dia sekarang juga. Ambil pedangmu dan serang aku, Pangeran Nasir. Jangan jadi pengecut. Bersikaplah layaknya kesatria. Serang musuhmu ini. Penggal dia, Ayah. Ayo bunuh dia. Saat aku memandangmu, sepertinya aku merasa bahwa ibumu telah melahirkan seorang pengecut. Jika kau memang takut padaku, seharusnya kau bersembunyi saja di belakang rok ibumu. Kenapa kau melakukan hal itu, Ayah? Tidakkah kau ingin membayar penderitaan ibumu? Apa tidakkah kau ingin membalaskan hina yang diterimanya? Sebelum aku benar-benar jadi kehilangan kendali dan untuk menghargai hubungan kita, pergilah dari sini. Akankah kau membiarkan ibumu menanggung rasa malu seperti seorang pengecut? Kalian bangga menjadi bagian dari keluarga kerajaan dan merasa sebagai ras yang paling mulia. Tetapi hari ini aku akan menghancurkan kebanggaan kalian itu. Aku berikan saturkan derajat yang sama.
dengan menikahinya. Ya Allah, kenapa Engkau menguji hamba? Tidak mungkin hamba memohon kemenangan, kekalahan siapa yang hamba harapkan. Apapun yang terjadi, hamba tetap kalah. Jika Sultan yang menang, hamba akan kehilangan anak. Dan jika anakku yang menang, hamba akan kehilangan suami hamba. Apapun hasilnya, hamba akan kehilangan. Ampuni hamba. Ampuni hamba, ya Allah. Hentikan perang ini. Tunjukkan mujizat-Mu. Ya! Hentikan Kak Nasir! Razia, putriku. Razia, Sultan Yaldos. Sultan Yaldos bersama Razia. Tunggu! Maafkan aku, Nasir, karena mengatakan ini. Kau menjadi begitu angkuh, hingga ingin membunuh keluargamu sendiri. Dia itu musuh atau bukan? Ingatlah, dia ayahmu. Dan dalam hidupmu, kau berhutang pada Sultan Al-Tamas. Yang itu adalah ayahmu. Kau tidak mendengar seruanku? Singkirkan pedangmu darinya. Aku Sultan Yaldos. Aku perintahkan kepada seluruh prajurit Delhi. Peperangan ini dihentikan.
Tidak boleh seorang pun prajurit memulai penyerangan. Jika ada salah seorang melanggar perintah, aku anggap sebagai penghinaan. Ruknudin, tetap di situ. Kita harus membicarakan beberapa masalah penting. Baru setelah itu, aku akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, seluruh anggota kerajaan harus hadir dan berada di sini. Tidak terkecuali. Sultan Yaldos, kalau musyawarah akan menyelesaikan masalah, maka kami tidak akan ada di sini. Hei Nasir, tidak pantas seorang murid mengajari gurunya. Jangan lupakan hal itu. Hal yang telah aku ajarkan dalam latihanku. Kau bisa saja mengalahkan kesatria seperti Sultan Altamas dan memberikannya ampunanmu. Namun setidaknya, hormatilah gurumu ini. Apa? Perang telah dihentikan? Benarkah itu, Fatimah? Terima kasih ya Allah. Tapi bagaimana itu terjadi? Menurut Anda, siapa lagi yang bisa melakukan semua ini kecuali Putri Razia? Saat orang-orang mengira kalau beliau sedang berada di Delhi, dan semua orang di Delhi mengira bahwa beliau ada di Multan, ternyata beliau malah melakukan perjalanan ke Ghazni. Beliau sadar bahwa satu-satunya orang yang bisa menghentikan peperangan ini hanyalah Sultan Yaldos. Itulah kenapa beliau melakukan perjalanan yang sulit ini sendirian. Razia begitu berani melakukan ini. Dia tidak hanya menghentikan perang antara Pangeran Nasir dan Sultan Altamas, tapi dia juga menyelamatkan kerajaan kita. Itu benar, Yang Mulia. Kalau saja sejak awal Putri Razia tidak seberani ini. Diam, pelayan! Jangan berani-berani menyebutkan bahwa Razia berangkat ke Ghazni sendirian saja. Tapi, Ibu, Razia berhak atas... Apa kau sudah gila, Kutub? Haruskah Sultan Altamas mengumumkan kepada rakyatnya bahwa sebenarnya kerajaan ini telah diselamatkan oleh Putri Razia? Pikirkan lagi, Kutub. Maukah kau melihat rakyat mengejek kita semua karena mereka tahu bahwa Sultan Altamas dan anaknya pernah bertarung karena persoalan pribadi mereka. Dan pada saat yang sama, ternyata seorang gadis telah pergi menuju Ghazni seorang diri dan berhasil menghentikan peperangan ini. Ini adalah stigma, Kutub. Hal ini akan mempengaruhi Sultan dan Nasir nantinya. Mampu kau menanggung semuanya? Fatimah, tanamkan di benakmu. Razia tidak melakukan apapun untuk menghentikan peperangan ini. Rakyat harus tahu tentang hal ini. Oleh karena itu, umumkan pada seluruh rakyat di kerajaan bahwa orang yang telah berjasa menghentikan peperangan ini hanyalah Sultan Yaldos saja dan bukan yang lain. Aku akan menemui Razia nanti. Kutub, ayo kita ke sana. Kita harus mengatur perayaan bersatunya keluarga Sultan dan kedatangan Sultan Yaldos. Baik, Bu. Apa? Apa yang kau katakan? Sultan Yaldos telah mengundangku? Tapi mengapa?
Mengapa aku harus berhubungan dengan urusan politik? Pergi dan katakan padanya kalau aku sedang sakit. Tidak bisa, Yang Mulia. Hamba sudah diperintahkan bahwa Anda juga harus hadir di sana. Razia akan memastikan kalau aku akan menderita